Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas model dan desain pembelajaran menurut Anthony William Bates. Dan tidak lupa pula salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Sebelum memulai pemaparan paper atau makalah saya yang telah saya tulis, alangkah baiknya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Asfara Zakia, NIM 21199015, mahasiswa Pendidikan Olahraga S2 Program Studi Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang. Baiklah, demikian perkenalan saya. Alangkah baiknya kita mulai penampilan presentasi saya dengan judul Model dan Desain Pembelajaran menggunakan model Anthony William Bates. Yang pertama yaitu adalah gambaran model dan desain pembelajaran menggunakan metode Anthony William Bates. Desain pembelajaran merupakan suatu sistem pembelajaran yang berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan sebuah pembelajaran. Salah satu syarat yang harus diperhatikan dalam mengembangkan desain pembelajaran adalah prinsip-prinsip kurikulum dan kondisi pembelajaran. Oleh karena itu, kita harus mengingat kembali prinsip-prinsip yang terkandung dalam pengembangan pembelajaran. Pengembangan pembelajaran adalah teknik pengelolaan dalam mencari masalah instruksional. Oleh karena itu, pengembangan pembelajaran itu perlu dikembangkan secara sistematik dan sistemik. Anthony William Bates, dia merancang model pembelajaran terbuka dengan sistem pendidikan jarak jauh, di mana hal ini dilakukan karena terdapat hambatan, misalnya usia, lokasi geografis, keterbatasan waktu, maupun situasi ekonomi. Artinya di sini Anthony William Bates mengemukakan pendapatnya bahwasanya desain pembelajaran instruksional yang baik harus memiliki beberapa kriteria, diantaranya berorientasi pada siswa, berpijak pada pendekatan sistem, dan teruji secara empiris. Desain sistem pembelajaran berbeda dengan perencanaan sistem pembelajaran, walaupun perencanaan pembelajaran berkaitan dengan desain pembelajaran. Keduanya memiliki posisi yang berbeda. Perencanaan lebih menekankan pada proses pengembangan dan penerjemahan suatu kurikulum sekolah, sedangkan desain menekankan pada proses merancang program pembelajaran untuk membantu proses belajar siswa seperti yang dikemukakan oleh Anthony William Bates. Berikut B. Bentuk, model, dan desain pembelajaran menurut Anthony William Bates dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Beliau, Anthony William Bates, dia mengungkapkan teknologi yang dapat memperluas akses terhadap pendidikan dan pelatihan, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan mengurangi biaya instruksional, serta menggalang popularitas, memiliki independensi struktur, dan diakses sangat mudah, menghilangkan waktu dan hambatan situasional, menghapus penghalang terbesar untuk belajar, yaitu jarak antar tempat. B. Bentuk, model, dan desain pembelajaran menurut Anthony William Bates dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Beliau mengungkapkan teknologi yang dapat memperluas akses terhadap pendidikan dan pelatihan, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan mengurangi biaya instruksional, serta menggalang popularitas, memiliki independensi struktur yang mudah diakses, menghilangkan waktu dan hambatan situasional, dan menghapus penghalang terbesar untuk belajar, yaitu jarak antar tempat. Beliau menawarkan perkiraan bagaimana teknologi dapat digunakan melalui satu, integrasi televisi, mengurangi biaya dan menggunakan aplikasi telekomunikasi fleksibel. Yang kedua, miniaturisasi atau kamera kecil,
Yang ketiga, peningkatan portabilitas. Yang keempat, peningkatan kekuatan pemrosesan. Yang kelima, peringkat lebih kuat. Yang keenam, user friendly. Adapun langkah-langkah yang beliau ambil, yang pertama yaitu pembelajaran terbuka. Tujuannya adalah untuk kebijakan pendidikannya, karakteristik pendidikan terbuka yang utama dan terpenting adalah menghilangkan semua hambatan untuk belajar. Yang kedua, pembelajaran fleksibel. Pembelajaran fleksibel adalah persyaratan dan dari keberlangsungan pembelajaran fleksibel. Hal ini tidak mengenal lokasi geografis, sosial, waktu yang sulit jangkau, hampir sama dengan sejumlah institusi pendidikan. Pendidikan fleksibel termasuk pembelajaran jarak jauh, tetapi hal ini juga termasuk dalam pelatihan penyampaian secara tatap muka di tempat kerja. Yang ketiga, pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini siswa dapat belajar pada waktu yang lain di tempat yang mereka suka seperti di rumah ataupun pusat kerja dan pembelajaran dan tatap muka dengan pengajar. Jadi teknologi adalah suatu unsur kritik dari pembelajaran jarak jauh. Beliau, Anthony William Bates, mengemukakan langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, A. Mengidentifikasi sasaran atau siswa. Yang kedua, menganalisis kurikulum. Yang ketiga, menentukan isi dan materi pembelajaran. Yang keempat, menentukan pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Langkah berikutnya yaitu melalui konsep yang dikenal dengan istilah action, access, cost, teaching function, interaction of using friend lines, organizational issue, novelty, speed. Berikut, melalui media cetak, media audio, media video, komputer, multimedia, jaringan komputer. Yang ketiga, langkah ketiga yaitu yang terakhir adalah model desain melalui sistem pembelajaran yang dikemukakan oleh Bates, yaitu penyampaian isi atau materi pembelajaran kepada siswa yang mengikuti program sistem pendidikan jarak jauh. Dalam hal ini, siswa berperan sebagai target audience. C. Kelebihan dan kekurangan model dan desain pembelajaran menurut Anthony William Bates dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Beliau mengungkapkan kelebihan model dan desain pembelajaran menurut beliau. Yang pertama, langkah pengembangan instruksional pada model Bates terlihat lebih sederhana daripada model yang lain, karena kesederhanaan ini telah menjadi kelebihan yang utama. Yang kedua, adanya kejelasan mengenai tim pengembangan dan produk yang harus dihasilkan pada setiap langkah pengembangan. Yang kedua ini juga termasuk kelebihan dari model pembelajaran Anthony William Bates. Yang ketiga, yaitu yang lebih utama sekali, model pembelajaran ini khusus untuk mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh yang disebut dengan e-learning, seperti yang kita pelajari di kampus Universitas Negeri Padang ini. Berikut, adapun kekurangan model pembelajaran menurut Anthony William Bates. Di balik beberapa kelebihannya, model Bates memiliki kekurangan. Salah satunya, tidak secara eksplisit mencantumkan langkah revisi. Artinya di sini model pembelajaran menurut Bates ini tidak ada revisi produk beliau. Demikian pemaparan makalah saya, Aspara Zakia. Kita tarik kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu sangat erat kaitannya dengan pengembangan bahan ajar yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan sistem pendidikan jarak jauh seperti yang dikemukakan oleh Anthony William Bates ini. Langkah-langkah beliau yang beliau ambil dapat kita simpulkan bahwasanya yang pertama itu mengembangkan kerangka isi materi pembelajaran. Yang kedua, Bates mengemukakan sebuah konsep yang dapat digunakan sebagai faktor untuk memilih jenis media dan teknologi yang digunakan dalam pembelajaran sistem pendidikan jarak jauh ini. Yang ketiga, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya yang ketiga ini penyampaian yang dikemukakan oleh Bates melalui materi pelajaran kepada siswa yang mengikuti program sistem pendidikan jarak jauh ini. Dalam hal ini siswa berperan sebagai target audience. Demikian saran. Mudah-mudahan apa yang saya tampilkan dari makalah saya ini mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua. Saya berharap demikian
penyampaian pemaparan materi paper saya ini atau makalah ini eh, yang berjudul Model dan Desain Pembelajaran menurut Anthony William Bates. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan menjadi pelajaran untuk kita semua, dan menjadi terutama sekali buat saya sendiri. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penampilan yang saya paparkan ini tentang model dan desain pembelajaran menurut Anthony William Bates ini, saya mohon banyak maaf kepada eh, pembaca dan pendengar paper yang saya tampilkan ini. Mudah-mudahan dengan adanya paper ini memberikan masukan yang berharga sekali buat saya dan menjadi pelajaran buat kita semua. Demikian penampilan paper saya ini. Saya ucapkan terima kasih kepada